Yang lebih penting itu adalah bagaimana potensi hak status yang direbut sebagai sebuah yang setara itu perlu dimanifestasikan. Saya melihat tidak ada kendala baik teologis, sosiologis, politis, psikologis bagi kaum wanita Indonesia untuk bangkit gitu. Cuma sayang ya, kebebasan atau ruang yang tersedia ini belum dimanfaatkan secara maksimal gitu. Nah, ini yang mungkin baik kekuatan negara maupun kekuatan masyarakat perlu mencari jalan gitu untuk bisa mendorong peran serta kaum perempuan secara lebih baik lagi ya. Sementara kita masih menyaksikan banyak masalah-masalah yang melibatkan kaum perempuan, baik TKW di luar negeri maupun berbagai bentuk ya, yang sering dikaitkan dengan kaum perempuan ya, pada sisinya yang negatif gitu. Nah, ini semua adalah tantangan yang harus diatasi. Dan kaum perempuan ya, harus yang paling berada di depan ya, untuk mengatasi masalah-masalah ini. Saya ada pertanyaan lebih lanjut kepada Pak Din maupun Pak Hidayat terkait dengan usai kita memuliakan wanita, khususnya wanita Indonesia. Namun sebelum itu kita sambut dulu tamu kita yang tadi telah mewawancari Said Hasan Nasrallah, yaitu Pak Ali Assegaf. Pertanyaan pertama saya, pertama sekali tentu Anda bertemu dengan Said Hasan Nasrallah, asumsi kami, tapi bagaimana sebetulnya perasaan Anda waktu menghadapi atau berhadapan dengan beliau dan menangkap ternyata apa yang beliau miliki dalam pikiran beliau itu mungkin berbeda dengan sedikit stigma yang sudah terlanjur tancap di media, mungkin sebagian media, bahwa Said Hasan Nasrallah identik dengan kekerasan atau perjuangan bersenjata belaka. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jelas saya melihatnya kepada Said Hasan Nasrallah ini adalah sebuah pribadi yang sekarang ini melahirkan realisasi redaksi Al-Quran, di mana waktu perang Badar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu jumlahnya sangat kecil, dan beliau dengan 10.000 pasukan bisa mengusir Israel dan menghapuskan kesan sejarah bahwa Israel sebagai negara terkuat dan tidak terkalahkan di situ dihapuskan dalam peristiwa itu. Dan ketika saya bertemu dengan beliau, saya menangkap sebuah pribadi yang sangat yakin kepada Allah. Dalam bahasannya ketika sebelum bertemu, dia mengungkapkan tentang kemenangan ini adalah kemenangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, kecintaannya dia kepada umat, kecintaannya kepada masyarakat itu yang membuat Hizbullah, sekalipun sepertiga dari masyarakat Libanon itu beragama Kristen, itu semua menjadi pendukung dan pecinta Said Hasan Nasrallah. Apakah termasuk pengikut dari Presiden Michel Aoun juga? Ya, itu hampir rata-rata Michel Aoun itu sepenuhnya memberikan sokongan dan dukungan. Saya menangkap Islam yang beliau tampilkan bukan Islam Syiah, tapi Islam yang bersifat universal. Di situ saya temukan pribadi yang begitu agung, dan dalam proses sejarah Allah menunjukkan ini kemenangannya yang kedua kali, bukan kemenangan yang pertama kali. Kemenangan yang pertama itu adalah tahun 2000. Saya ketika ada pertemuan takrim di sana dengan beberapa orang dari berbagai negara, duduk di hari, seingat saya hari Jumat, saat itu yang muncul itu ada satu pemuka di sana mengatakan, coba Anda lihat di belakang sana. Itu gunung-gunung itu isinya tadinya Israel tahun 2000. Sekarang mereka, Anda bisa duduk ini atas jasa orang-orang yang berkorban. Saya menangkap satu hal yang disebut oleh Pak Nur Hidayat adalah satu hal yang sangat prinsip, yaitu sejarah. Bahwa perbedaan mendasar antara manusia dengan binatang adalah sejarah. Bahkan bangsa ini akan besar kalau dia bisa menghargai sejarah dan mengambil titik tolak sejarah. Tentunya kita akan bangga dengan Indonesia yang mampu mengorbankan darah dari merebut sebuah kemerdekaan. Islam tentunya memiliki tokoh yang mengorbankan dirinya. Kalau Nabi Allah Ibrahim alaihissalam itu menjadikan agama yang hanif, agama yang berkorban, dan bahkan peringatan pengorbanan kepada putranya yang kemudian digantikan dengan kambing diperingati dengan Idul Adha, agar kaum muslimin menyadari bahwa berkorban adalah ajaran inti dari ajaran yang hanif. Pak Ali, dalam konteks Indonesia saat ini, bahwa tadi kita bahas oleh Pak Hidayat maupun Pak Din, saat ini seperti atau sejak masa perjuangan, kebangsaan Indonesia ini diperjuangkan dengan darah.
lewat perjuangan kemerdekaan, kemudian dan proses sampai saat ini, itu melibatkan seluruh elemen bangsa Indonesia. Betul. Bahkan seluruh kelompok dalam komunitas Muslim termasuk di dalamnya. Bahwa penduduk Indonesia termasuk tentu saja terbesar bagian ada Ahlussunnah wal Jamaah, selain juga kelompok-kelompok lain termasuk mungkin kelompok Syiah. Kita sepakat bahwa persatuan ini adalah modal bangsa ini. Pak Ali melihat bagaimana? Sebagaimana mungkin dapat Anda tangkap dari Syed Hasan Nasrallah, bahwa betulkah kebersatuan dan persatuan sendiri yang akan membuat bangsa ini besar sebagai bangsa? Saya ingin menegaskan ucapan orang yang diikuti oleh Syed Hasan Nasrullah, tentunya ini menjadi lisannya Syed Nasrullah. Itu Imam Khomeini Qudisa Sirruh. Upaya membuat pecah belah sunnah ataupun syiah, sadar ataupun tidak sadar, adalah agen-agen dari Zionisme. Di tempat ini juga yang saya ingin katakan, berbagai upaya sembunyi ataupun terbuka untuk hal-hal seperti tadi adalah sama dengan memasukkan musuh kita untuk perpecahan itu. Yang perlu kita catat, yang perlu kita waspadai adalah bagaimana mengajak kaum muslimin waspada terhadap musuh mereka. Siapa musuh mereka? Adalah agresor. Agresor yang juga akan juga terjadi kepada agresor. Persoalan Tapi neokolonialisme dalam bentuk apa yang harusnya diwaspadai? Saya menangkap sederhana begini Pak Iwan, bagaimana sekarang ketika Rasulullah itu mengajarkan jihadul akbar setelah perang, jihadul asghar dalam perang Badar, waktu itu perang Badar ya Pak? Perang Badar. Saat itu ingin menjelaskan bahwa kemerdekaan ini dicapai oleh jiwa-jiwa yang juga merdeka. Karena itu menurut hemat saya bagaimana kewujud acara ini juga menjelaskan peran ulama kembali kepada masyarakat. Karena ada dua, bala akan turun karena orang berkhianat kepada Allah dan berkhianat kepada masyarakat. Pak Ali, saya ingin diskusi lebih jauh lagi karena saya sedang berdiskusi intellectual discussion seperti ini bagi saya pribadi sebuah proses untuk lebih mendewasakan diri saya pribadi. Namun waktu juga kelihatannya akan membuat kita harus melanjutkan pada kesempatan, insya Allah. Untuk itu terima kasih pada Pak Hidayat Nur Wahid yang kami hormati, Ketua MPR, begitulah Profesor Din Syamsuddin atas bahasan yang telah diberikan pada malam ini, Pak Alias Segaf. Semoga ini paling tidak memberikan tambahan pengetahuan ataupun informasi bagi penonton kita sebagai bagian dari publik Indonesia dan khususnya tentu saja bagi diri saya pribadi. Mohon maaf kalau ada yang kurang tepat tadi Pak Hidayat, begitu juga Pak Din, Pak Ali, mohon maaf kalau ada yang kurang dari saya. Terima kasih kepada Bapak-Bapak. Pemirsa, itulah diskusi kita pada malam hari ini dalam Dialog Kebangsaan yang tadi membahas secara khusus wawancara eksklusif dengan pemimpin Hizbullah Syed Hasan Nasrallah. Telah kita dengarkan tadi, Anda ikuti tadi paparan ataupun pandangan dari Bapak Hidayat Nur Wahid, Ketua MPR RI, dan Profesor Dr. Din Syamsuddin, Ketua Umum PP Muhammadiyah, dalam konteks kebangsaan, bagaimana bangsa ini harusnya mengisi kemerdekaan agar bangsa ini, kaum lelakinya, wanitanya, tua dan muda, dan khusus generasi mudanya dapat lebih memuliakan diri mereka sendiri, khususnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.